Sebaiknya petani cabai untuk ini juga musim hujan atau ini juga dipakaikan mulsa ya, supaya mengurangi intensitas volume air yang masuk ke dalam jaringan tanaman. Dan jangan lupa drainasenya juga ditinggikan supaya tidak sampai merendam apabila volume hujannya juga tinggi. Dan yang tinggi itu untuk merangsang pembungaan supaya lebih bagus, dan juga untuk pematangan. Halo sahabat Mutiara, jumpa lagi pada sesi Q&A kali ini ya. Sesi ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat Mutiara semua yang ada di berbagai macam media sosial kami ya. Namun sebelumnya, sahabat Mutiara semua juga jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel NPK Mutiara TV, dan pentung tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video edukasi kami yang lain. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama dari @slayer ya. Mas, saya pemula nanam bibit jambu kristal. Apakah jambu kristal boleh dikasih pupuk kalsium dan humic acid ya, atau asam humat? Minta petunjuk. Nah, asam humat atau humic acid ini dia berfungsi untuk meningkatkan KTK atau kapasitas tukar kation, sehingga akan meningkatkan juga daya serap pupuk yang akan kita berikan kepada tanaman. Nah, apakah bisa dicampur dengan pupuk atau kalsium atau yang lain? Bisa ya, jadi silahkan. Nah, pemberian humic acid ini dia untuk ke tanah, jadi tidak bisa disemprotkan ke jaringan tanaman seperti daun, batang gitu ya. Jadi dia untuk fungsinya untuk membenahi tanah supaya lebih sehat dan menunjang pertumbuhan perkembangan tanaman. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari @Faisal Anas. Pak, mau tanya pupuk yang cocok untuk cabai masa vegetatif. Di sini tiap hari hujan. Nah, mungkin bisa download ya aplikasi kita di Play Store, itu namanya Petani Cerdas. Di situ sahabat Mutiara semua bisa melihat rekomendasi berbagai tanaman ya, di situ ada. Nah, untuk cabai ini untuk fase vegetatif bisa memakai pupuk SSMopos, di mana kandungannya adalah nitrogen, fosfat, dan sulfur untuk awal pertumbuhan yang lebih baik. Terus juga dengan NPK Mutiara 16-16-16 yang seimbang. Dan jangan lupa pupuk Karate plus Boroni untuk menunjang pertumbuhan akar yang sehat dan pucuk-pucuk yang sehat pula ya. Jadi untuk fase vegetatif ketiga pupuk tersebut bisa dipakai. Nah, terus untuk aplikasinya juga ini bisa dikocorkan ya, dan sebaiknya petani cabai untuk ini juga musim hujan atau ini juga dipakaikan mulsa ya, supaya mengurangi intensitas volume air yang masuk ke dalam jaringan tanaman. Dan jangan lupa drainasenya juga ditinggikan supaya tidak sampai merendam tanaman ya apabila volume hujannya juga tinggi. Nah, oke, lanjut ke pertanyaan dari @Dedi Setiadi ya. Ini untuk bawang daun ya. Jadi supaya rasio pemupukannya ini kan lebih tinggi dengan memakai pupuk NPK Mutiara Sprinter, di mana formulanya 20-10-10. Untuk meningkatkan rasionya bisa kita tambahkan secara foliar atau semprot daun ya, supaya rasio N dan P-nya tinggi. Kita bisa tambahkan pupuk Merauke MAP ya, di mana kandungannya itu ada nitrogen dan juga ada fosfat. Jadi untuk bawang daun ini memang yang dominan adalah yang dibutuhkan adalah unsur
nitrogen ya. Dan untuk lebih lanjut mungkin nanti bisa lihat di Petani Cerdas atau juga diskusi bareng di komunitas Telegram kami, komunitas NPK Mutiara. Oke. Lanjut ke pertanyaan dari Ed Abdul Lahali ya. Apakah pupuk Profit Maxi bagus untuk jagung hibrida? Kalau bagus, berapa HST hari setelah tanam pengaplikasiannya dan apa manfaatnya untuk jagung? Oke, Profit Maxi adalah salah satu pupuk majemuk foliar kami dengan formula 62738 plus TE. Jadi sudah ada unsur hara makro dan unsur hara mikro lengkap di situ ya. Karena di sini adalah tinggi di fosfat dan kaliumnya, maka aplikasi Profit Maxi ini adalah menjelang pembungaan ya. Jadi P dan K yang tinggi itu untuk merangsang pembungaan supaya lebih bagus. Dan juga untuk pematangan. Nah, untuk pematangan menjelang panen itu bisa disemprotkan lagi kembali pupuk Profit Maxi ini dengan dosis 2-3 gram per liter atau 3 sendok per tangki 16 liter ya. Jadi di sini sudah ada unsur hara mikronya. Jadi untuk tambahan pupuk yang mikro mungkin sudah cukup ya. Nah, oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ed Omcek ya. Umur gambas ini 46 hari. Ada sebagian daun yang menguning dan buah busuk. Mohon informasi pengendaliannya. Aduh, ini kita suruh menerawang ini ya sahabat mutiara ya. Ini kita nggak tahu secara lahannya seperti apa. Apakah di sana musimnya hujan yang deras, yang memang tiap hari mendung. Jadi itu juga tentunya akan mempengaruhi penyerapan unsur hara di dalam tanah ya, yang mungkin akan bisa menyebabkan daun juga menguning. Jadi apabila intensitas cahaya matahari itu rendah dan hujan terus-menerus yang dimana membawa unsur hara nitrogen dalam bentuk amonium, itu yang juga akan bisa menurunkan pH tanah atau meningkatkan kadar asam tanah ya. Jadi dengan tanah yang asam itu penyerapan unsur hara juga nantinya tidak akan bisa maksimal ya, yang mungkin akan menyebabkan gejala daun menguning juga dan juga buah busuk juga ya. Nah, unsur hara kalsium ini apabila intensitas cahaya mataharinya rendah atau sering mendung, itu juga tidak akan bisa naik sampai ke jaringan tanaman seperti buah. Otomatis karena kalsium ini fungsinya untuk meningkatkan ketebalan dinding sel. Karena kalsiumnya kurang, maka sel-selnya juga jaringannya akan pecah, dan spora dari jamur itu yang tidak bisa kita lihat itu akan masuk ke jaringan tanaman dan menyebabkan terjadinya busuk buah. Jadi mungkin pengendaliannya adalah yang pertama adalah dengan meningkatkan efektivitas drainase di lahan tanaman yang kita punya ya, supaya lebih lancar apabila terjadi hujan, tidak banyak air yang masuk ke jaringan tanaman, dan apabila diperlukan bisa dilakukan penyemprotan menggunakan fungisida ya untuk pengendalian jamurnya. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Ed Pilemon C, yaitu Mas, bagaimana racikan pupuknya kalau durian dewasa umur 20 tahunan untuk dibuahkan? Oke. Jadi pohon durian itu dia akan berbunga apabila setelah adanya kemarau minimal 1 bulan atau 2 bulan. Jadi secara alami
durian itu akan terangsang dia mengeluarkan bunga setelah adanya kemarau ya. Nah, jadi timingnya apabila kita sudah paham nih ya. Misal biasanya di kebun durian kita itu akan muncul bunga di bulan 5 katakanlah. Maka sebaiknya 1 bulan sebelumnya kita sudah memberikan unsur hara pupuk dengan unsur hara fosfat dan kalium yang tinggi. Ini gunanya untuk supaya bunganya itu lebih banyak keluarnya dan bisa serempak ya. Nanti kalau sudah bunga keluar, sebelum bunga mekar kita tambahkan pupuk yang namanya pupuk karate plus boroni ya. Di situ mengandung terutama untuk pupuk untuk unsur hara kalsiumnya, dimana supaya mencegah kerontokan pentil buahnya itu lebih banyak dan juga supaya penyerbukannya juga lebih sempurna karena di situ ada unsur hara boron juga di pupuk karate plus boroni ini. Nah, kemudian setelah jadi pentil buah, kita bisa memasukkan pupuk-pupuk dengan kandungan hara kalium yang tinggi seperti NPK Mutiara Grower 15 920 plus TE dan pupuk subur kali butir untuk pembesaran buah ya. Dan dengan kecukupan unsur hara yang kita berikan, mudah-mudahan hasil panennya juga akan lebih baik. Oke, demikian sahabat Mutiara sesi Q&A kali ini. Tetap semangat dan salam Mutiara.